sih Ika. Jadi poin kau bilang tadi itu. Baik, di sini kami akan menjelaskan arsitektur komunikasi pesan pengantar. Oh, good Terus dan satu pertama, untuk poin perkenalan dulu. satu. Pertama, saya Fernando Samuel dengan lulusan S2303. Saya Gloria Stolz dengan NIM 24. Dan Dan rekan saya satu satu lagi, pertanyaan untuk Gloria satu. Panjaitan dengan NIM 30. Next slide. Baik, di sini komunikasi persisten versus transient. Persisten ini merupakan pesan itu disimpan hingga berhasil dikonsumsi, menjamin pengiriman bahkan jika penerima sedang offline. Ideal untuk integritas data. Sedangkan transient, Bang Kevin yang pesan Kevin tidak tadi bang. disimpan jika penerima tidak tersedia. Cocok untuk data real time yang tidak memerlukan jaminan pengiriman. Next slide. Hmm. Komunikasi asinkron versus sinkron. Asinkron itu pengirim tidak menunggu respon. Proses berjalan secara independen, menekankan throughput dan responsivitas. Sedangkan sinkron, pengirim blokir dan mendukung respon dari penerima. Memastikan konfirmasi segera namun dapat mengurangi performa. Baik, untuk contoh aplikasinya, aplikasi komunikasi persisten asinkron. Pesan disimpan dan dikirim tanpa menunggu respon langsung. Ideal untuk keandalan dan pemrosesan latar belakang. Misalnya itu adalah sistem email. Nah, sistem email ini, email tetap tersimpan di server hingga penerima membukanya, memungkinkan pengiriman yang terjamin. Kemudian, sistem pemesanan online. Pesanan pelanggan disimpan dan diproses di latar belakang tanpa memerlukan respon instan dari sistem gudang. Kemudian aplikasi komunikasi persisten sinkron. Pesan disimpan dan pengirim menunggu respon, menggabungkan kendalan dan konfirmasi instan. Nah, contohnya itu adalah transaksi perbankan online. Sistem menyimpan permintaan transaksi hingga proses dan pengguna menunggu konfirmasi hasil transaksi secara real time. Kemudian API Gateway. Ini adalah beberapa API Gateway dapat menyimpan permintaan yang masuk sementara untuk menunggu respon dari layanan mikro yang terhubung. Kemudian contoh aplikasi yang selanjutnya, aplikasi komunikasi transient asinkron. Pesan ini disimpan dan pengirim tidak menunggu. Contohnya untuk data streaming dan event driven yang cepat. Nah, misalnya tadi streaming, jadi data video itu dikirim tanpa penyimpanan persisten. Jika koneksi hilang, maka data sebelumnya tidak dikirim ulang. Kemudian pembacaan sensor IoT. Data sensor atau suhu kelembapan dikirim secara terus-menerus. Data yang hilang tidak penting karena tidak ada pembacaan baru yang datang. Kemudian contoh aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi komunikasi transient sinkron. Nah, pesan tidak disimpan, tetapi pengirim menunggu respon secara langsung. Ini ideal untuk interaksi secara real time. Contohnya adalah panggilan telepon VoIP. Nah, ini adalah percakapan suara yang terjadi secara real time. Data yang hilang tidak disimpan dan pengirim menunggu respon segera dari penerima. Contoh selanjutnya adalah permintaan HTTP yang singkat. Aplikasi klien mengirim permintaan ke server dan menunggu respon segera. Jika server tidak merespon, maka permintaan gagal tanpa diulang secara otomatis. Selanjutnya itu kita memiliki alternatif yaitu platform message broker terkemuka lainnya. Selain RabbitMQ, beberapa message broker broker lainnya menawarkan solusi kuat untuk sistem terdistribusi. Yang contohnya itu ada satu Apache Kafka, di mana platform streaming event terdistribusi yang sangat scalable, cocok untuk big data dan pemrosesan real time. Yang kedua itu ada Apache ActiveMQ, di mana messenger broker sumber terbuka berfitur lengkap yang mendukung banyak protokol klien dan konsep messaging canggih. Yang ketiga itu ada Amazon SQS, Simple Queue Service, di mana layanan antrian pesan terkelola penuh dari AWS dan menawarkan skalibilitas tinggi dan decoupling komponen aplikasi. Next.
Untuk membangun sistem terdistribusi yang efisien, kita perlu memilih arsitektur komunikasi yang tepat sebagai kunci untuk menciptakan aplikasi yang tangguh dan scalable. Semoga presentasi ini dapat memberikan kita wawasan. Sekian dari kami, terima kasih.